warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Alhamdulillah, perkenalkan kakak, saya Nur Rahmawan Mulyana dari Gus Depan 08059, Pangkalan MA Nurida Taungharjo, Kuartir Cabang 1115, Grobogan. Saya akan berbagi tentang best practice dalam membina pramuka penegak di MA Nuril Huda Taungharjo yang berjudul memaksimalkan potensi Dewan Ambalan melalui kegiatan DP3L, sebuah pengalaman membina pramuka penegak MA Nuril Huda Taungharjo. Kakak-kakak, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pramuka penegak pada dasarnya terbentuk melalui kepribadian dan keterampilan pribadi agar dapat ikut serta membangun masyarakat melalui kegiatan belajar mandiri, belajar kelompok, berkompetisi, dan mempersiapkan diri untuk berbakti dan membangun masyarakat. Dan hal tersebut bisa dimulai dengan memaksimalkan peran potensi Dewan Ambalan yang ada di Pangkalan dengan kegiatan-kegiatan yang membentuk karakter positif dari pramuka penegak. Saya mulai membantu membina pramuka MA Nurida Taungharjo pada tahun 2015. Saat itu saya berpikir, pramuka MA Nurida Taungharjo sudah berusia hampir 10 tahun, tapi belum bisa memaksimalkan roda organisasi Dewan Ambalan. Pada saat saya pertama kali mengikuti latihan rutin, kegiatannya masih monoton dengan materi di dalam ruangan. Seragam dan atribut pramuka yang belum rapi, belum sesuai aturan, mental dan kepercayaan diri yang masih tipis. Dan saya melihat administrasi juga belum tertata dengan rapi. Dalam hal ini, saya berkata bahwa ini akan menjadi PR yang sangat besar. Karena saya merasa bahwa sumber permasalahan di Pangkalan ini adalah manajemen organisasi dan kepemimpinan Dewan Ambalan. Banyak pengurus Dewan Ambalan yang belum berani tampil memimpin berbicara di depan adik-adik. Padahal kita mampu menggali dan memaksimalkan potensi Dewan Ambalan yang sangat memudahkan dalam peran membantu para pembina. Oleh karena itu, saya merasa bahwa adik-adik Dewan Ambalan perlu dibekali dengan kemampuan khusus seperti kemampuan public speaking, mengelola administrasi, menjalankan organisasi Dewan Ambalan, dan tentunya mengolah scouting skill. Untuk memberikan bekal kepada adik-adik Dewan Ambalan, saya mencoba melalui 5 kegiatan terstruktur sebagai solusinya, yaitu DP3L, yaitu Dian Pinsat, praktik kegiatan lapangan, manajemen organisasi, kegiatan pengembaraan, dan latihan rutin yang khusus untuk Dewan Ambalan, yaitu DP3L. Yang pertama adalah Dian Pinsat. Dan ini kami harapkan mampu membangun jiwa kepemimpinan untuk pemimpin sangga dan bekal teknik kepramukaan. Kegiatan Dian Pinsat ini berdasarkan surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 031/KN/78 tahun 1978 tentang petunjuk penyelenggaraan geladian pimpinan satuan. Berikutnya adalah praktik kerja lapangan. Yang dimaksud di sini adalah adik-adik penegak bantara diterjunkan di gugus depan yang menaungi golongan penggalang maupun siaga. Di situ adik-adik ditugaskan untuk membentuk pramuka di pangkalan tersebut pada saat latihan rutin, mulai dari menyiapkan organisasi, upacara pembukaan latihan, membantu kakak-kakak pembina memberikan materi, sampai upacara penutupan latihan. Kegiatan ini sendiri dilaksanakan selama 4 kali pertemuan. Calon peserta harus mendaftarkan diri kepada Dewan Ambalan. Dari peserta yang mendaftarkan diri, kemudian Dewan Ambalan membagi menjadi kelompok-kelompok untuk ditempatkan pada masing-masing pangkalan, yakni pangkalan SDMI, MTS SMP di sekitar pangkalan kita. Kegiatan berikutnya adalah pelatihan manajemen organisasi. Organisasi itu akan berjalan dengan baik jika pengelolaannya dilakukan secara baik dan benar. Maka perlu adanya pelatihan pengelolaan organisasi, khususnya untuk Dewan Ambalan Penegak. Konten yang ditekankan dalam pelatihan ini antara lain, yang pertama adalah pola mekanisme pembinaan pramuka penegak. Yang kedua adalah materi tentang seragam pramuka penegak. Yang ketiga adalah pengelolaan organisasi atau administrasi gugus depan dan satuan. Yang keempat adalah pembuatan program kerja mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang kelima adalah pembuatan proposal dan laporan kegiatan. Kegiatan ini diadakan di dalam ruangan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai administrasi, birokrasi, dan sistem kerja Ambalan di Pangkalan MA Nurida Taungharjo. Kegiatan yang berikutnya adalah pengembaraan.
Kegiatan ini dimaksud untuk menguji salah satu poin dalam SKU penegak laksana. Rute awal yang diambil adalah dari sekolahan menuju perkemahan Kalacakra kala itu. Ketika pertama kali kegiatan ini dilakukan, rutenya adalah dari Pangkalan MA Nurinda Taungharjo menuju ke bumi perkemahan Kalacakra, Kuartir Cabang Grobogan. Penugasan yang dilakukan juga masih terhitung sederhana, hanya diperkuat pada masalah teknik kepramukaan saja. Kemudian dilakukan hingga finish di luar Kabupaten Grobogan, yakni sampai di pantai Bandungan Jepara. Hal ini tidak terlepas dari permintaan adik-adik peserta pengembaraan. Mereka menginginkan kegiatan yang menantang dan rekreatif. Setelah dimusyawarahkan dengan pembina-pembina dan Kamabigus, akhirnya disetujui dengan usulan peserta. Kegiatan yang terakhir adalah kegiatan latihan rutin khusus untuk Dewan Ambalan. Latihan rutin khusus ini diadakan setiap seminggu sekali pada setiap hari Rabu sebelum kegiatan latihan rutin dilaksanakan. Pesertanya adalah Dewan Ambalan. Mereka akan dibagi tugas oleh pembina, kemudian dibekali materi-materi yang nanti materi itu yang akan disampaikan pada adik-adik di kegiatan latihan rutin di hari Sabtu. Dengan adanya latihan rutin ini, terjadi peningkatan kualitas materi, peningkatan kualitas peserta didik, baik dari kelas 11, kelas 10 maupun dari Dewan Ambalan itu sendiri. Cara penyampaian materi pun menjadi lebih menarik dalam berkegiatan di latihan rutin. Dalam pertemuan ini dibahas siapa saja yang menjadi petugas upacara pembukaan, siapa yang menjadi petugas upacara penutupan, kemudian siapa yang menjadi pemateri, yang mengisi ice breaking atau kegiatan untuk lebih memberikan semangat kepada adik-adik, kemudian siapa yang menyediakan perlengkapan selama kegiatan itu berlangsung. Kemudian para petugas yang ditunjuk ya diberikan tugas secara detail dan mereka dituntut untuk melatih secara mandiri dan memberikan tanggung jawab secara mandiri agar mereka dapat memperkuat tanggung jawab itu sendiri serta digunakan ketika latihan rutin dan menjadi contoh juga untuk adik-adik selama latihan rutin. Hasil dari kegiatan DP3L ini yang saya amati selama saya membina sejak tahun 2015 ini adalah yang pertama adalah berjalannya tugas pokok dan fungsi Dewan Ambalan yang baik. Yang kedua, penggunaan seragam pramuka yang sesuai dengan aturan. Ketiga, menjuarai beberapa lomba penegak yang ada dari dulu sampai sekarang. Kemudian keempat adalah rutin mencetak pramuka penegak Garuda yang dibuktikan dengan menjuarai lomba Garuda berprestasi tingkat kuartir daerah Jawa Tengah, yakni menjadi juara 1 untuk kategori putri, juara 3 golongan penegak putra pada tahun 2018, serta juara 3 putri di tahun 2019. Keteladanan dan dampak berkelanjutan yang didapatkan pada adik-adik Dewan Ambalan di sini adalah yang pertama adalah nilai-nilai keteladanan. Saya berusaha agar setiap kegiatan di gugus depan mengandung nilai-nilai keteladanan yang bisa diterapkan dalam kehidupan peserta didik itu sendiri. Yang pertama adalah kepemimpinan, yang kedua saling bekerja sama, yang ketiga adalah rasa saling tolong-menolong, keempat adalah sopan santun, kemudian religius, pantang menyerah, dan lebih mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Yang kedua adalah kegiatan yang bersifat inspiratif. Melalui kegiatan DP3L ini, banyak kegiatan berkarakter yang bisa menjadi inspirasi bagi peserta didik maupun pembina pramuka. Antara lain, membantu orang lain selama perjalanan ketika pengembaraan. Yang kedua, ikut menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga adalah menjual produk makanan dan lain-lain untuk menghasilkan uang secara mandiri, tidak minta-minta. Keteladanan dan dampak berkelanjutan dari DP3L ini adalah yang pertama adalah memiliki nilai kesopanan yang baik, kemudian jiwa kepemimpinan yang lebih menonjol, mudah dan mau bekerja sama dengan siapa saja. Yang berikutnya adalah peduli terhadap lingkungan dan kepedulian secara sosial yang tinggi. Kakak-kakak pembina pramuka penegak dimanapun berada, kita mampu memaksimalkan peran dan potensi Dewan Ambalan untuk ikut serta menjalankan roda organisasi di gugus depan. Akan tetapi, melalui kegiatan DP3L ini dan mengoptimalkan peran Dewan Ambalan melalui DP3L ini bukan berarti pembina pramuka lepas tangan, namun justru bisa berkolaborasi, saling membantu antar Dewan Ambalan dengan kakak pembina.
Untuk ikut memaksimalkan potensi Dewan Ambalan itu, kita bisa melakukan kegiatan DP3L, yakni Dian Pinsat, praktek kegiatan lapangan, pelatihan manajemen organisasi, pengembaraan, dan latihan khusus untuk Dewan Ambalan dalam rangka membentuk karakter peserta didik dan potensi adik-adik yang kita miliki agar dapat keluar dengan maksimal. Demikian cerita best practice saya. Semoga bermanfaat dan menggugah semangat kakak semuanya, kakak pembina pramuka penegak dimanapun berada. Serta kita dapat memaksimalkan potensi dan peran Dewan Ambalan secara luar biasa. Hal positif yang berkelanjutan dapat diperoleh dengan pembiasaan yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.